Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita masuk lagi ke dalam edisi Dongeng Malam, dan kisah yang akan kita dengarkan bersama-sama merupakan kisah dari sosok residual energi bernama Nana. Dan bagi kalian yang sebelumnya sudah pernah follow Instagram saya, kalian pasti tahu bahwasanya saya sudah pernah memposting gambarnya Nana beserta juga dengan sinopsis ceritanya. Dan kebetulan memang cerita Nana di edisi Dongeng Malam kali ini memang ada kaitannya dengan ceritanya Nana dalam edisi Rekam Misteri yang tayang beberapa hari yang lalu. Jadi bagi kalian yang baru pertama kali menonton kisahnya Nana kali ini, ada baiknya kalian menonton dulu kisahnya Nana dalam edisi Rekam Misteri beberapa hari yang lalu, supaya nantinya kalian bisa lebih memahami kisahnya Nana secara lebih detail. Dan sebelum memulai, seperti biasa, disclaimer dulu untuk kalian yang baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Dongeng Malam merupakan edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari para residual energi yang pernah hidup melalui residual memori mereka. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan kebenaran kisah ini, itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menebarkan energi yang positif dan juga bisa saling menghargai. Dan satu informasi yang ingin saya berikan kepada kalian, bahwasanya kebanyakan durasi dari video-video yang ada di YouTube saya ini panjang. Jadi semisal kalian merasa bahwa cara saya membawakan cerita terlalu lambat, kalian bisa percepat saja videonya. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan kalian merasa saya menceritakan terlalu cepat, kalian bisa perlambat saja videonya ya. Dan hal pertama yang harus kalian ketahui tentang sosok Nana, Nana ini merupakan seorang residual energi yang lain terakhir kehidupannya adalah sekitar tahun 50-an. Dan Nana ini meninggal dunia ketika usianya sekitar 11-12 tahunan. Nana dilahirkan dalam sebuah keluarga yang betul-betul murni orang kejawen, dan Nana merupakan anak bungsu dari 2 orang bersaudara. Jadi memang Nana ini memiliki seorang kakak perempuan yang di dalam cerita ini akan kita sebutkan namanya sebagai Asti. Dan jarak usia yang terpaut antara Asti dan Nana ini sekitar 3 tahunan. Dan kalau kita membahas perbedaan yang ada di antara Asti dan Nana secara sikap atau pembawaan mereka, sebetulnya nggak ada yang terlalu terlihat mencolok. Karena mereka ini sama-sama anak yang pandai, anak yang ramah. Tapi memang mereka berdua ini juga adalah anak yang pendiam. Hanya saja memang kalau dilihat secara fisik, barulah kemudian akan nampak perbedaan yang lumayan ketara di antara mereka berdua. Dan faktor tersebutlah yang pada akhirnya membuat sebuah permasalahan yang cukup besar di dalam keluarga mereka. Yang pada akhirnya membuat bapak mereka ini bersikap pilih kasih di antara kedua putrinya. Maksudnya bagaimana, Kak? Jadi gini, sedikit saya jelaskan kepada kalian ya. Kalian harus ingat bahwa sebelumnya saya sudah menyebutkan bahwasanya orang tuanya Asti dan Nana ini adalah sama-sama orang kejawen asli. Jadi nggak ada salah satu pun di antara mereka yang memiliki keturunan blasteran. Dan dalam hal ini, Asti yang lahir 3 tahun lebih awal daripada Nana, secara penampilan fisik dia memang betul-betul mewarisi gen bapak dan ibunya. Jadi betul-betul kelihatan kayak orang Jawa asli. Jadi kulitnya itu hitam manis, kemudian matanya belok, rambutnya itu kayak hitam gitu kan, hitam legam. Kemudian kalau secara penampilan fisik, Asti ini memang cenderung lebih petit. Jadi badannya itu agak kurus, kemudian tidak terlalu tinggi. Sementara pada saat itu Nana terlahir dalam kondisi fisik yang persis seperti anak blasteran. Jadi kulitnya itu putih, kemudian hidungnya mancung, dan rambutnya itu warnanya kayak agak-agak coklat gelap. Bahkan meskipun pada saat itu Nana merupakan adiknya Asti, tapi Nana ini memiliki badan yang bongsor dan lebih tinggi daripada Asti. Dan awalnya perbedaan fisik yang ada di antara Asti dan Nana ini sama sekali belum disadari oleh kedua orang tua mereka. Kita sebut saja nama bapak mereka adalah Pak Panji, dan ibu mereka ini namanya adalah Bu Mala. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika kemudian Asti dan Nana ini semakin bertumbuh gitulah ya, kemudian ada aja pihak-pihak dari keluarga mereka atau tetangga-tetangga mereka pada saat itu mulai memperbincangkan perbedaan yang terlihat antara Asti dan juga Nana. Dan topik ini juga mendapatkan respon yang berbeda antara Pak Panji dan juga Ibu Mala. Kalau misalkan Pak Panji memang terlihat dia sangat terganggu dengan perbincangan yang terjadi tersebut. Dia kayak ngerasa nggak terima aja gitu, kenapa ya kok anak saya bisa
beda dua-duanya. Padahal mereka ini secara genetik seharusnya kan mirip dengan saya dan juga dengan istri saya. Kalau Asti oke lah memang mirip dengan kami. Tapi kalau Nana kok berbeda ya? Sementara respon yang ditunjukkan oleh Bu Mala pada saat itu, dia justru terlihat senang. Karena pada saat itu dia merasa bahwa Nana ini berbeda dari anak-anak yang lain. Ibu Mala ini seperti menganggap Nana ini cantik seperti boneka. Jadi pada saat itu omongan-omongan orang itu kayak nggak digubris gitu sama Bu Mala. Dan berdasarkan residual memorinya Nana pada saat itu, mungkin juga karena Nana masih kecil, awalnya Nana ini sama sekali tidak menyadari kalau misalkan sikap yang ditunjukkan oleh bapak mereka itu pilih kasih. Meskipun memang di dalam komunikasi kami Nana ini sempat bilang bahwa ada beberapa hal-hal tertentu yang memperlihatkan sekali bagaimana Pak Panji ini selalu lebih memilih Asti ketimbang Nana. Contoh kecil misalkan, setiap kali Pak Panji ini pergi dari luar kota kemudian pulang, dia membelikan hadiah, membelikan kado. Biasanya yang akan diberikan hadiah tersebut hanyalah Asti, sementara Nana tidak. Kemudian misalkan pada saat itu Asti dan Nana ini sedang bertengkar, tidak peduli siapa yang sebetulnya salah atau benar, pasti Pak Panji ini akan selalu membela Asti. Dia biasanya akan datang untuk menggendong Asti, kemudian meninggalkan Nana sendirian. Dan memang pada saat itu Nana ini sudah mulai terasa diasingkan oleh sang bapak. Dan lama-kelamaan ketika usia Nana ini semakin bertambah, pada saat itulah akhirnya Nana ini seperti mulai menyadari bahwa kayaknya gara-gara perbedaan fisik antara saya dan juga kakak Asti, makanya bapak itu kayak nggak sayang sama saya karena saya dianggap nggak mirip sama beliau. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja ya. Ibaratnya bukan hanya sikap dan perilaku dari Pak Panji saja yang membuat Nana ini cukup merasa sedih waktu itu, tapi Asti sendiri juga memperlakukan Nana dengan tidak terlalu baik. Jadi setiap kali ada pertengkaran yang terjadi di antara Asti dan juga Nana, namanya kakak adik pasti akan ada aja yang diributkan gitu kan. Nah, setiap kali hal tersebut terjadi, maka Asti ini akan selalu menuduh Nana kalau Nana ini sudah bersikap angkuh karena waktu itu Nana wajahnya jauh lebih cantik daripada Asti. Jadi Asti tuh kayak menyalahkan keadaan tersebut kepada Nana. Tapi dari sebuah pertengkaran dan juga tuduhan-tuduhan yang pernah diberikan oleh Asti kepada Nana, satu tuduhan yang paling membuat Nana ini paling keinget karena dia ngerasa paling sakit hati gara-gara omongan itu adalah waktu itu Asti pernah ngomong sama Nana kalau misalkan Nana ini bukan anak kandung bapak mereka karena Nana ini sama sekali nggak mirip dengan bapak mereka. Dan gara-gara omongan tersebut Nana ini sempat nangis. Dan dalam komunikasi kami Nana juga mengeluh bahwa Asti ini sering sekali menarik rambutnya Nana karena pada saat itu Asti merasa kesal setiap kali melihat rambutnya Nana ini kan tebel, ikel gitu ya, bagus. Kemudian kalau misalkan pas Nana ini lagi main di luar rumah, kemudian rambutnya ini terkena sinar matahari, rambutnya itu kayak berkilauan warna coklat-coklat tua gitu. Dan kata Nana, Asti juga sering sekali dengan sengaja melemparkan mainan ke arah wajahnya Nana untuk mengenai hidungnya. Karena Asti bilang kepada Nana kalau dia tidak pernah suka melihat hidungnya Nana yang mancung berbeda dari hidungnya. Dan tentu saja sebagai seorang anak yang belum mengerti apapun gitulah ya, dia hanya merasa sedih, dia hanya merasa minder setiap kali diperlakukan seperti itu oleh bapaknya dan juga kakaknya. Otomatis yang saat itu bisa dilakukan oleh Nana hanyalah menangis, mengadu kepada Ibu Mala. Dan pada saat itu Nana juga sering bertanya kepada ibunya, kenapa dia nggak mirip dengan Kak Asti? Kenapa dia nggak mirip dengan bapaknya? Kenapa dia justru mirip dengan orang lain yang tidak pernah ada di rumah tersebut? Dan biasanya kalau Nana sudah merengek seperti itu, hal yang bisa dilakukan oleh Ibu Mala paling hanya menenangkan putrinya saja. Jadi biasanya Bu Mala ini akan memeluk Nana dalam waktu yang cukup lama gitu ya, sambil ditepuk-tepuk punggungnya. Dan biasanya Bu Mala akan menjelaskan kepada Nana bahwasanya yang namanya perbedaan fisik antara kakak dan adik itu adalah sesuatu yang wajar. Dan awalnya Nana sangat percaya dengan alasan yang diberikan oleh Bu Mala. Karena memang pada saat itu dia juga nggak punya pilihan yang lain selain percaya. Dan Nana bilang semakin mereka ini bertumbuh gitu kan, usianya bertambah. Pada saat itu setiap kali Asti dan Nana ini main gitulah ya di sebuah lingkungan, biasanya orang-orang akan langsung menunjukkan keterkejutan mereka setiap kali mereka tahu kalau Asti dan Nana ini adalah kakak beradik. Karena memang saking berbedanya mereka berdua secara fisik. Dan Nana bilang dia nggak tahu kenapa. Misalkan Asti ini punya temen gitu ya, dia bawa temennya main ke rumah, atau mereka sedang bermain di sebuah lingkungan yang kemudian akan ada banyak anak-anak seusia mereka. Nah biasanya anak-anak tersebut akan lebih memilih untuk bermain bersama Nana ketimbang sama Asti. Jadi memang pada saat itu banyak sekali teman-temannya Asti yang ibaratnya kayak berubah haluan gitu, jadi lebih dekat dengan Nana.
Dan karena hal tersebutlah lagi-lagi Asti ini jadi marah kepada Nana. Asti menuduh kalau Nana ini sering sekali merebut teman-temannya. Padahal waktu itu Nana tidak merasa seperti itu. Tapi karena dia ingin menjaga perasaannya Asti, dia juga capek terus-menerus disalahkan oleh kakaknya. Pada akhirnya waktu itu Nana ini menjadi seorang anak yang lebih sering mengurung dirinya di rumah. Karena setiap kali dia main, pasti kelihatannya salah aja gitu oleh Asti. Dan karena faktor tersebutlah pada akhirnya memang secara ikatan batin, Nana ini jauh lebih dekat dengan Bu Mala. Karena memang waktu itu Nana lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah bersama Bu Mala. Jadi setiap hari ketika Nana dan Bu Mala ini sedang ada di rumah, ketika mereka berdua ini sedang tidak ada kegiatan tambahan, biasanya Ibu Mala dan Nana ini akan menghabiskan waktu mereka sambil mengobrol di dalam kamarnya Bu Mala, misalkan, atau di halaman belakang. Dan setiap kali mereka ini sedang mengobrol, biasanya Bu Mala ini memang sambil menyisir rambutnya Nana yang tebal dan panjang. Jadi kalian bisa bayangkan suasananya ya, misalkan mereka lagi duduk di halaman belakang di bawah sebuah pohon. Nana ini duduk di depannya Bu Mala, kemudian Bu Mala di belakangnya sambil nyisirin rambut Nana. Kemudian mereka ini ngobrol tentang kegiatan mereka sehari-hari. Dan memang biasanya Bu Mala ini akan selalu mengepang rambutnya Nana, karena memang pada saat itu rambut Nana ini kan tebal. Jadi kalau misalkan dikepang tuh bentuknya jadi bagus. Dan kata Nana, memang sudah menjadi kebiasaan dari ibunya. Setiap kali rambut Nana ini terlihat sudah lebih panjang dari batas pundaknya gitu ya. Biasanya Ibu Mala ini akan menyisir rambut tersebut, kemudian dia kepang. Setelah selesai dikepang sampai rapi, kemudian Ibu Mala ini akan menggunting rambut tersebut sesuai dengan panjang yang biasanya dia suka. Karena memang pada saat itu menurut Nana, baik itu Nana ataupun Asti, rambutnya itu selalu dipotong oleh tangannya Bu Mala sendiri. Jadi mereka nggak pernah pergi ke tukang potong rambut. Lalu akan muncul pertanyaan, mengapa pada saat itu Bu Mala harus memotong rambut dari putrinya dalam kondisi rambut tersebut sedang dikepang? Dan sebenarnya Nana juga sempat mempertanyakan hal tersebut kepada ibunya. Dan jawaban yang diberikan oleh Bu Mala pada saat itu sebenarnya sederhana. Karena waktu itu Ibu Mala ini lebih seneng aja ngegunting rambut yang sudah dikepang, karena kalau digunting itu nanti jadinya ngebentuk gitu loh, jadi rapih, gampang untuk disimpannya. Dan asal kalian tahu saja, menurut Nana, pada saat itu memang Ibu Mala ini hobi sekali untuk menyimpan sisa-sisa potongan-potongan rambut Nana ataupun Asti, yang biasanya akan dia masukkan ke dalam kantung kain, kemudian dia simpan di dalam lemari bajunya. Karena memang kalau menurut Nana, pada masa tersebut Ibu Mala meyakini kalau misalkan membuang rambut yang sudah dipotong itu adalah sesuatu hal yang pamali. Dan Nana bilang, meskipun pada saat itu ibunya tidak pernah mengatakan secara langsung, tapi Nana ini bisa merasakan kalau misalkan pada saat itu kasih sayang yang diberikan oleh ibunya kepada Nana itu jauh lebih besar ketimbang kasih sayang yang diberikan oleh Bu Mala kepada Asti. Dan Nana berpikir bahwasanya hal tersebut dilakukan oleh ibunya mungkin agar Nana ini bisa merasakan kasih sayang yang seimbang. Karena kan pada saat itu Nana ini sama sekali kekurangan kasih sayang dari sang bapak, karena bapaknya kan terlalu sayang sama Asti. Dan bisa dibilang mungkin pada saat itu Ibu Mala ini juga agak pilih kasih ya. Kalau misalkan Pak Panji lebih pilih kasih kepada Asti, kalau Bu Mala ini lebih pilih kasih kepada Nana. Dan hal yang paling kentara dari hal pilih kasih tersebut dari pihaknya Ibu Mala adalah cara Ibu Mala ini mendandani kedua putrinya. Jika pada saat itu Ibu Mala terlihat selalu membelikan baju-baju yang terlihat biasa gitu kan ya untuk Asti, kalau untuk Nana, Bu Mala ini biasanya akan membelikan baju-baju yang bagus, yang bahannya dari kayak kain-kain sutra gitu, yang bentuknya kayak gaun-gaun panjang. Karena memang pada saat itu Ibu Mala ini merasa bahwa Nana cocok dipakaikan pakaian seperti itu. Karena sekali lagi Bu Mala ini selalu menganggap Nana ini persis seperti boneka. Bahkan pada saat itu, untuk baju tidurnya saja, Ibu Mala betul-betul membuatkan sebuah gaun yang berbahan dari sutra untuk Nana. Jadi kesimpulannya, meskipun pada saat itu Nana juga merasa sedih karena merasa bapaknya tidak memperhatikan dia, tapi dia tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang di dalam rumah tersebut karena dia betul-betul mendapatkan semua hal tersebut full dari ibunya. Tapi memang yang namanya sebuah keluarga itu kan nggak mungkin ya selalu berjalan mulus-mulus aja. Ketika kemudian Nana nih usianya sekitar 10-11 tahun, pada saat itulah Nana ini mulai sering melihat bagaimana kedua orang tuanya ini bertengkar di rumah. Dan yang jadi mirisnya adalah setiap kali Nana ini berusaha untuk memisahkan pertengkaran di antara kedua orang tuanya,
pada saat itu biasanya Pak Panji ini akan selalu menunjukkan jarinya ke wajahnya Nana. Dia selalu menyalahkan Nana atas semua masalah yang terjadi di rumah tersebut. Bahkan dalam beberapa kesempatan dari pertengkaran tersebut, sering sekali Pak Panji ini mengatakan bahwa Nana ini yang membawa masalah ke dalam rumah. Kalau bukan gara-gara Nana, mungkin ibu dan bapaknya ini nggak akan bertengkar sampai sebegitunya. Dan memang ketika usianya Nana ini sudah sekitar 10-11 tahun itu, setiap kali bapak dan ibunya ini bertengkar gitu ya, Panji ini semakin sering mengeluarkan kalimat-kalimat ekstrim yang nggak disaring lagi gitu kepada Nana. Jadi dia kayak nggak pernah ragu-ragu untuk mengatakan kepada Nana kalau misalkan Nana ini bukan anaknya dia. Kalau sepertinya Bu Mala ini berselingkuh gitu sama orang lain baru kemudian hamil Nana. Dan tentu saja kalimat-kalimat semacam itu membuat Nana ini merasa sakit hatinya. Cuma pada saat itu Nana masih menganggap bahwa oh mungkin bapak ngomong seperti itu karena bapak ini lagi kesel kali ya sama ibu, sama Nana. Jadi secara nggak sengaja aja dia mengucapkan hal tersebut. Padahal artinya tidak seperti itu. Dan semakin usia mereka bertambah, pada saat itu Asti semakin menunjukkan rasa ketidaksukaannya kepada Nana. Bahkan pada saat itu cenderung Asti ini kayak enggan untuk mengakui Nana sebagai adiknya. Cara bicara Asti kepada Nana ini mulai kasar. Asti ini selalu memperlakukan Nana dengan sikap yang sinis. Bahkan pada saat itu Asti juga ikut-ikutan percaya dengan statement yang pernah diberikan oleh bapak mereka bahwasanya Nana ini bukan anak kandung dari Pak Panji. Dan hal tersebut terus-menerus diulang oleh Asti setiap kali Asti dan Nana ini sedang bertengkar. Dan pada bagian inilah kita akan mulai lebih detail untuk membahas sosoknya Nana dan juga kehidupan dia. Saya tidak tahu apakah seluruh permasalahan yang ada di dalam keluarganya Nana pada saat itu menjadi salah satu faktor pemicu atau trigger yang pada akhirnya membuat Nana ini kayak merasa jauh lebih sensitif dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Sensitif yang saya maksudkan di sini adalah dalam hal supranatural ya. Jadi kata Nana, ketika usianya sekitar 10-11 tahun, ketika dia semakin sering melihat pertengkaran terjadi di dalam rumahnya, dia semakin ditekan oleh keadaan yang ada di kiri kanannya dia. Nah, pada saat itulah kemudian Nana ini semakin merasa bahwa sepertinya dia tidak sendirian di dalam kamar. Jadi rasa sensitif dia tuh kayak semakin tinggi. Karena memang di dalam residual memorinya Nana, pada saat itu, di malam-malam tertentu, karena memang tidak setiap malam ya kejadiannya, Nana ini seperti merasa bahwa ada sesuatu di bawah kolong ranjang tidurnya. Jadi sesuatu itu seperti terdengar sedang melakukan sesuatu di bawah kolong ranjang tersebut. Kalian bayangkan ketika kalian sedang tidur di atas ranjang, kemudian ada orang lain di bawah ranjang kalian bergerak, tentu saja akan ada suara yang ditimbulkan kan dari gerakan tersebut. Nah, suara-suara semacam itulah yang sering didengar oleh Nana. Dan awalnya Nana ini berusaha untuk cuek dengan suara tersebut, sekedar menganggap mungkin itu hanyalah suara tikus. Tapi lama-kelamaan karena Nana juga ngerasa terganggu sekaligus penasaran, akhirnya di suatu malam ketika Nana ini baru saja pengen tidur di dalam kamarnya, Nana ini nekatlah untuk melongok ke bagian kolong ranjangnya. Dan akhirnya pada saat itulah Nana ini bisa melihat secara langsung sosok yang selama ini berada di bawah kolong tempat tidurnya. Lalu sosok apakah yang pada saat itu Nana lihat? Kalau menurut Nana, di dalam komunikasi kami, Nana bilang bahwa sosok tersebut tidak memiliki wujud yang pasti. Karena terkadang sosok tersebut akan menampakkan dirinya seperti bayangan hitam saja. Jadi dia kayak asap yang membumbung tinggi, memiliki dua mata yang merah. Tapi terkadang sosok tersebut juga muncul dalam wujud seorang anak perempuan yang usianya tidak jauh dari usianya Nana. Wajahnya pucat, kemudian tubuhnya itu kurus kering. Tapi terkadang juga sosok tersebut akan muncul di hadapannya Nana. Dia keluar dari kolong tempat tidurnya tersebut dalam wujud seekor kucing hitam yang tidak memiliki buntut. Tapi kucing tersebut tidak pernah mengeong. Jadi dia hanya muncul, bermain dengan Nana, tanpa pernah Nana ini mendengar kucing tersebut mengeong sekalipun. Dan biasanya wujud tersebut akan menghilang lagi ketika mereka masuk ke dalam kolong tempat tidurnya Nana. Dan tentu saja awalnya Nana merasa takut dengan apa yang dia lihat. Ada kok beberapa momen ketika Nana ini berlari dari dalam kamarnya gitu kan untuk menemui bapak ataupun ibunya. Pada saat itu Nana menceritakan tentang apa yang dia lihat di dalam kamarnya. Tapi tentu saja sudah bisa kita tebak pada saat itu tidak ada respon positif yang didapatkan oleh Nana. Bahkan ada satu momen ketika Nana ini berlari dari kamarnya menuju ke Pak Panji yang waktu itu sedang berdiri di dekat meja makan kan. Mungkin karena saking ketakutannya waktu itu Nana ini berusaha untuk meluk pinggang bapaknya. Cuman pada saat itu alih-alih menenangkan putrinya,
Panji ini justru mendorong Nana supaya melepaskan pelukannya dari tubuhnya Pak Panji. Dan pada saat itu Nana dimarah-marahin karena Nana ini dianggap sudah mengganggu kegiatannya Pak Panji. Dan oke lah kalau misalkan respon yang ditunjukkan oleh Pak Panji itu sudah bisa kita tebak lah ya. Hanya saja pada saat itu respon yang ditunjukkan oleh Ibu Mala yang selama ini juga dekat sebetulnya dengan Nana itu kurang lebih hampir sama aja. Meskipun Bu Mala ini tidak bersikap kasar kepada Nana ya, cuma Bu Mala ini kayak mengingkari apa yang dikatakan oleh Nana. Jadi dia kayak seolah-olah membuat Nana itu merasa bahwa Nana cuma mimpi buruk aja kali, cuma sugestinya Nana aja kali. Dan tidak hanya kepada Pak Panji dan juga Ibu Mala saja Nana ini pernah mengadukan apa yang dia lihat dari dalam kamarnya. Pada saat itu Nana juga sempat nekat untuk mengadu kepada Asti, karena mungkin Nana berpikir siapa tahu Asti bisa percaya dengan saya. Jadi sempat nih ada beberapa momen ketika Nana ini datang menghampiri Asti sambil nangis-nangis karena dia ngerasa ketakutan. Tapi pada saat itu Asti justru cuek dengan Nana. Dia justru membiarkan Nana nangis terseduh-seduh di depannya dia. Bahkan pada saat itu Asti mengatakan kalau Nana ini cengeng. Nana ini cuma cari perhatian doang di rumah. Makanya dia sampai buat-buat alasan supaya orang-orang bisa peduli sama dia. Dan kalian bayangkan pada saat itu, ada masa di mana awalnya Nana ini ngerasa ketakutan bukan main kan, ketika ada sosok lain yang keluar dari bawah kolong ranjangnya, sampai pada akhirnya Nana ini ngerasa biasa dengan hal tersebut. Karena memang pada saat itu Nana nggak punya pilihan lain selain bertahan di dalam kamarnya, karena ketika dia ngadu sama siapapun juga nggak akan ada yang ngedengerin dia. Dan kata Nana, satu hal yang kemudian membuat Nana ini kayak ngerasa nggak takut lagi dengan sosok tersebut adalah karena ketika sosok tersebut keluar dari kolong ranjangnya Nana, biasanya sosok itu akan selalu mengajak Nana ini main. Jadi kalimat yang sering dikatakan oleh sosok tersebut kepada Nana adalah, "Nana, main yuk sama saya." Dan gak tahu kenapa pada saat itu Nana mulai merasakan bahwa sepertinya sosok tersebut adalah sosok yang bisa mengerti kesedihan yang dirasakan oleh Nana, kesepian yang sedang dirasakan oleh Nana. Dan biasanya memang sosok tersebut akan muncul di hadapannya Nana ketika Nana ini sedang merasa sedih atau ketika dia merasa marah. Dan Nana bercerita, meskipun memang kadang sosok tersebut muncul di hadapan dia dengan wujud yang menyeramkan gitu ya, tapi Nana ini suka bermain dengan dia. Hingga akhirnya lama-kelamaan pada saat itu Nana ini memberikan sebuah nama panggilan kepada sosok tersebut. Dan nama panggilan yang diberikan oleh Nana itu adalah Balung. Jadi kalau kalian orang Jawa, kalian pasti tahu artinya balung itu apa. Dan alasan kenapa Nana memberikan nama panggilan Balung kepada sosok tersebut adalah karena setiap kali sosok tersebut muncul, misalkan nih ya, di depannya Nana sebagai wujud seorang anak perempuan gitu. Nah, wujud anak perempuan itu badannya tuh kurus banget. Sampai tulang-tulang yang ada di badannya tuh kayak kelihatan di balik kulitnya. Itulah mengapa Nana selalu memanggil sosok tersebut dengan nama Balung. Karena sosok itu memang terlihat kurus. Dan kata Nana, biasanya sosok Balung ini akan muncul di hadapannya dia di atas jam 9 malam. Jadi ketika memang Nana ini sudah masuk ke dalam kamarnya. Dan biasanya ketika Balung ini muncul, mereka akan main di dalam kamarnya Nana gitu kan. Dan ketika kemudian Nana ini sudah merasa lelah, dia sudah merasa ngantuk, biasanya Nana ini akan izin kepada Balung, dia pengen tidur duluan. Dan memang kata Nana, ada beberapa kesempatan ketika Balung ini meminta izin kepada Nana supaya Nana ini membiarkan Balung untuk tidur di sampingnya Nana. Jadi di atas ranjangnya tersebut. Dan karena pada saat itu Nana sudah merasa berteman dengan Balung kan, dia nggak punya masalah dengan Balung, akhirnya waktu itu Nana sering mengizinkan Balung untuk tidur di sebelahnya. Meskipun memang ketika kemudian besok harinya Nana ini bangun, ya Balung udah nggak ada di sana. Dan yang jadi mirisnya adalah di dalam komunikasi kami, Nana pernah bilang bahwasanya Balung itu jauh lebih baik ketimbang kakaknya sendiri. Dan sebenarnya ada masa di mana Nana ini benar-benar sengaja untuk menceritakan tentang sosok Balung kepada Ibu Mala. Karena kan memang pada saat itu Nana ini merasa sudah sangat dekat dengan ibunya. Jadi Nana ini kayak pengen memperkenalkan sosok Balung kepada sang ibu. Dan awalnya Nana berpikir kalau Ibu Mala ini bisa percaya dengan semua cerita yang dijabarkan oleh Nana. Dan memang meskipun pada saat itu respon yang ditunjukkan oleh Ibu Mala ini tidak menghakimi cerita yang diberikan oleh Nana, hanya saja pada saat itu Nana ini bisa merasakan kalau sepertinya ya Bu Mala ini nggak bisa percaya sama dia. Dan hal tersebut membuat Nana merasa sedih. Karena waktu itu Nana berpikir, kok ibu bisa ya nggak percaya sama Nana? Padahal Nana ini sangat sayang sama ibu. Nana ini harus gimana lagi supaya ibu ini bisa percaya dengan ceritanya Nana.
Tapi terlepas dari semua masalah itu, akhirnya Nana ini memutuskan untuk meng-keep semuanya di dalam diri dia sendiri. Karena pada saat itu dia juga merasa sekitarnya sudah tidak bisa merespon dia dengan baik. Akhirnya pada saat itu dia hanya berusaha untuk menikmati hari-harinya saja setiap hari gitu kan. Bertemu dengan balung yang sering muncul di dalam kamarnya. Karena memang sebagai informasi saja, bahwasanya di masa hidup dulu, baik itu Asti ataupun Nana, mereka tidak menjalani sekolah atau pendidikan secara formal. Jadi mereka ini tetap belajar seperti anak-anak yang lainnya, tapi mereka belajar di rumah. Jadi tenaga pengajar tersebut yang datang ke rumahnya mereka. Dan Nana tidak memungkiri bahwasanya semenjak dia lebih mengenal sosok Balung, dia memang semakin jarang untuk menghabiskan waktunya bersama sang ibu. Karena memang waktu itu Nana ini semakin senang untuk berdiam diri saja di dalam kamarnya. Hingga kemudian di suatu hari, ketika sudah berjalan beberapa waktu lah ya, Nana ini berteman dengan Balung. Pada saat itu sekitar jam 5 sore, Nana yang sedang bermain lari-larian di halaman depan, itu tiba-tiba saja terjatuh, dan ketika dia terjatuh, Nana ini nggak tahu dia terbentur apa, yang jelas pada saat itu dia pingsan. Dan kalau menurut pengakuannya Nana, pada saat itu sebenarnya dia sedang bermain lari-larian bersama Balung. Hanya saja pada saat itu kan memang nggak ada yang bisa melihat Balung ya. Jadi orang-orang yang menemukan Nana pingsan di halaman rumah pada saat itu mengiranya Nana ini memang cuma main sendirian doang. Dan beberapa saat kemudian, Nana juga nggak tahu berapa lama dia tidak sadarkan diri. Tapi ketika kemudian dia membuka mata, waktu itu posisinya Nana ini sudah berada di dalam kamarnya. Dan pada saat itu sudah ada Pak Panji dan juga Ibu Mala yang menunggu dia di dalam kamar tersebut. Dan ketika kemudian Nana ini semakin memperhatikan keadaan sekeliling kamarnya gitu kan, karena dia ingin memastikan apakah Balung ada di sekitar dia juga atau tidak, pada saat itulah secara tidak sengaja Nana ini melihat kemunculan seorang guru spiritual dari keluarganya itu juga datang ke rumah dia, dan posisinya pada saat itu sedang berdiri di sebelahnya Ibu Mala. Mungkin kalau zaman sekarang disebutnya kayak dukun keluarga gitulah ya. Jadi kayak seorang spiritualis yang memang sering memberikan saran-saran spiritual kepada sebuah keluarga. Karena memang menurut Nana pada saat itu dia dan keluarganya merupakan sebuah keluarga penganut ajaran kejawen yang sangat kuat. Itulah mengapa hubungan antara keluarga mereka dengan sosok spiritualis tadi itu memang sangat dekat. Dan ketika Nana ini sedang berbaring gitu kan, posisinya dia masih hanya diam saja. Pada saat itulah dia samar-samar mendengar percakapan yang terjadi antara Pak Panji, Bu Mala, dan juga sosok spiritualis tadi. Nah dari sanalah kemudian Nana ini tahu bahwa tadi sebenarnya Nana ini sempat jatuh kemudian tidak sadarkan diri. Dan untuk mempermudah cerita, kita panggil saja sosok spiritualis yang dimiliki oleh keluarganya Nana ini sebagai Abah gitulah ya. Menurut Nana, Abah ini sudah menjadi sosok yang sudah tidak asing lagi bagi Nana. Karena memang semenjak Nana kecil, Nana ini sempat bertemu beberapa kali dengan sosok Abah. Karena memang waktu itu Abah ini kan sering membantu keluarganya untuk melakukan beberapa kali ritual. Jadi yang namanya keluarga kejawen itu kan pasti ada tanggal-tanggal tertentu toh. Ketika mereka melakukan ritual ini, ritual itu. Nah, hal tersebutlah yang sering dilakukan oleh keluarganya Nana, dibantu oleh Abah. Dan kata Nana, pada saat itu dia menyadari satu hal. Ketika dia melihat Bu Mala ini sedang ngobrol gitu dengan Abah di samping ranjang tempat di mana Nana ini sedang berbaring. Pada saat itu Nana merasa bahwa Pak Panji ini sama sekali tidak memberikan perhatian yang seharusnya kepada Nana. Jadi ketika kemudian Pak Panji ini melihat Nana ini sudah membuka mata, sudah sadar gitulah ya. Pak Panji ini sama sekali nggak ada basa-basinya gitu sama Nana. Dia langsung pergi begitu saja dari dalam kamarnya Nana. Dan tidak lama setelah Pak Panji ini keluar dari dalam kamarnya Nana, pada saat itu Abah tiba-tiba saja datang menghampiri Nana untuk mengajak dia bicara. Dan waktu itu Nana ngerasa dia kayak betul-betul mendapatkan sebuah pressure untuk mengakui satu hal. Karena memang waktu itu ketika Abah ini sedang bertanya kepada Nana, posisinya Ibu Mala ini juga kayak nungguin sambil ngeliatin wajahnya Nana dari sampingnya Nana. Dan pada saat itu intinya Abah ini bertanya kepada Nana, apakah selama ini Nana pernah diganggu oleh sosok-sosok tertentu di dalam kamar tersebut. Dan pada saat itu kata Nana, di dalam komunikasi kami, gak tahu kenapa feelingnya Nana ini langsung tertuju kepada sosok Balung. Dia kayak punya feeling kalau misalkan pada saat itu Abah ini sebenarnya mempertanyakan sosoknya Balung. Dan Nana ini merasa takut kalau misalkan Abah ini nanti bisa mengetahui sosok keberadaan Balung di dalam kamar tersebut, Abah bisa melakukan sesuatu yang nantinya akan bisa mengusir Balung dari tempat itu. Itulah mengapa pada akhirnya Nana ini memutuskan untuk berbohong kepada Abah dan juga Bu Mala. Jadi pada saat itu Nana bilang, nggak ada kok.
Tapi ketika Nana menjawab seperti itu, tiba-tiba saja Ibu Mala ini mengeluarkan sebuah pernyataan yang kembali mengingatkan Nana bahwa beberapa waktu yang lalu Nana ini kan pernah cerita kepada ibunya kalau Nana ini sempat melihat sosok yang keluar dari bawah kolong ranjangnya. Dan hal tersebutlah yang kemudian dikatakan oleh Ibu Mala. Dan waktu itu Nana sempat ngerasa deg-degan juga karena dia nggak akan bisa memungkiri hal tersebut. Untung saja pada saat itu Nana dengan cepat dia bilang kepada ibunya dan juga kepada Abah tadi ya, bahwasanya dia udah nggak pernah diganggu lagi kok sama sosok tersebut. Sosok tersebut sudah lama hilang kok, udah nggak pernah muncul-muncul lagi. Dan untuk sementara memang Abah dan Bu Mala percaya dengan jawaban yang diberikan oleh Nana. Jadi pada saat itu mereka berdua membiarkan Nana ini untuk beristirahat sendirian di dalam kamarnya. Dan waktu itu kata Nana, dia sempat merasa kebingungan. Gimana kalau misalkan nanti Abah betul-betul tahu kalau misalkan di dalam kamar itu ada balung? Gimana kalau nanti misalkan Abah ataupun Bu Mala ini merasa nggak senang dengan persahabatan yang terjalin antara Nana dan juga balung? Dan meski rasa khawatir itu ada di dalam hatinya Nana, Nana bilang dia tetap memutuskan untuk bermain dengan balung seperti biasanya. Dan kata Nana pada saat itu, wilayah tempat di mana mereka bermain itu sudah tidak lagi hanya di dalam kamar. Jadi ketika balung keluar gitu ya, muncul di depannya Nana, mereka sudah mulai sering untuk menghabiskan waktu untuk bermain di halaman. Jadi mereka bermain lari-larian, mereka main ayunan bareng, bahkan mereka ini sering menghabiskan waktu untuk duduk di pinggir kolam ikan yang ada di halaman depan rumahnya Nana. Dan karena memang pada saat itu nggak ada satupun orang yang bisa melihat sosok balung, tentu saja orang-orang yang ada di rumah tersebut yang kebiasaan melihat Nana ini bermain, mereka akan menyangka bahwa Nana waktu itu mainnya cuma sendirian. Dan di suatu ketika, tidak lama dari kejadian Nana pingsan tadi ya, nah pada saat itu tiba-tiba saja Pak Panji ini mengajak Nana untuk ikut dengan dia jalan-jalan ke kebun binatang. Jadi memang pada saat itu Pak Panji sengaja untuk mengajak Asti dan juga Nana. Dan kata Nana, pada saat itu dia sempat ngerasa bingung juga. Karena memang sebelumnya kan Pak Panji sama sekali tidak pernah mengajak Nana ini untuk keluar bersama dia jalan-jalan. Pak Panji ini selalu jalan-jalan cuma sama Asti doang. Dan kalaupun Nana ini mau jalan-jalan, biasanya Bu Mala yang akan pergi bersama dia. Jadi ketika kemudian tiba-tiba tawaran tersebut datang kepada Nana, Nana ini ngerasa kaget dong. Apalagi pada saat itu Bu Mala ini memutuskan untuk tidak ikut, dia ingin tetap di rumah. Dan mungkin karena pada saat itu Nana merasa bahwa tawaran yang diberikan oleh Pak Panji itu adalah sesuatu yang sangat langka. Jadi meskipun pada saat itu Nana merasa hal tersebut sedikit aneh, Nana ini tetap memutuskan untuk ikut dan berusaha untuk bersenang-senang dalam perjalanan tersebut. Dan kalian bisa bayangkan lah ya, bagaimana suasana yang terjadi ketika kemudian Nana, Asti, dan Panji ini berjalan-jalan di sebuah kebun binatang. Tentu saja pada saat itu satu-satunya anak yang digandeng oleh Pak Panji itu adalah Asti. Sementara Nana ini cuma kayak ngebuntutin doang dari belakang. Cuma pada saat itu Nana sama sekali tidak berusaha untuk protes, apalagi nangis atau gimana, enggak. Karena menurut Nana, dia sudah diajak oleh bapaknya saja, dia sudah merasa senang. Tapi memang ada satu momen yang menurut saya lumayan menyedihkan ya, terjadi ketika kemudian Nana, Asti, dan Pak Panji ini memutuskan untuk istirahat sebentar untuk makan siang. Jadi pada saat itu memang suasana yang terlihat dalam residual memorinya Nana adalah mereka ini kayak menggelar selembar kain lebar gitu, kemudian di atas kain tersebut mereka duduk, mereka membuka bekal yang sebelumnya mereka bawa dari rumah, dan mereka makan di sana. Jadi memang suasananya tuh kayak di tengah-tengah taman gitu loh, yang banyak rumput-rumputnya. Dan ketika mereka sedang menikmati makan siang tersebut, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba saja Pak Panji ini mengucapkan sesuatu yang cukup menyakitkan bagi Nana. Jadi pada saat itu Pak Panji bilang secara langsung di depan wajahnya Nana, bahwa sebelum Pak Panji dan Bu Mala tahu kalau misalkan waktu itu Bu Mala hamil si Nana ya, sebenarnya Pak Panji dan Bu Mala ini sedang dalam proses perpisahan. Jadi mereka ini hampir bercerai, guys. Dan waktu itu mereka berdua ini sudah sempat pisah rumah. Jadi Bu Mala dengan kehidupannya sendiri, Pak Panji juga dengan kehidupannya sendiri. Dan di dalam proses pisah rumah tersebut, Pak Panji ini bilang kepada Nana bahwa dia sempat mendengar selentingan-selentingan dari warga sekitar bahwa sebenarnya Bu Mala ini sempat menjalin hubungan yang sangat dekat dengan seorang menir Belanda. Tapi karena memang ada satu dan lain hal yang pada akhirnya membuat Pak Panji dan Bu Mala ini harus tetap berada dalam satu ikatan rumah tangga. Pada akhirnya memang Pak Panji ini harus rujuk dengan Bu Mala.
Akhirnya mereka ini kan bareng lagi gitu ya, kumpul lagi di satu rumah. Nah, tidak lama dari sanalah kemudian Bu Mala ini diketahui hamil. Dan pada saat itu Pak Panji belum sempat untuk melanjutkan apa yang ingin dia ceritakan kepada Nana. Tapi karena pada saat itu Nana seperti sudah mengerti ke arah mana sebetulnya bapaknya ini sedang bicara. Jadi waktu itu dengan suara yang tegas sambil meneteskan air mata, Nana ini langsung ngomong di depan Panji, "Saya anaknya Bapak. Ibu nggak mungkin selingkuh sama orang lain. Saya anak Bapak." Dan kalian bayangkan Nana mengatakan hal tersebut sambil terisak, "Saya anak Bapak. Ibu nggak mungkin selingkuh. Saya anak Bapak." Tapi waktu itu Panji sama sekali tidak melakukan hal apapun untuk menenangkan putrinya. Jadi dia cuma diem aja sambil menikmati makanannya. Dan sepulang dari jalan-jalan tersebut, ketika mereka sudah turun dari mobil, Nana ini langsung berlari masuk ke dalam kamarnya. Bahkan pada saat itu dia sama sekali tidak membalas sapaan yang diberikan oleh Ibu Mala, yang pada saat itu sebetulnya sudah berusaha untuk menyambut kedatangan mereka di depan pintu. Dan waktu itu kondisinya mata Nana ini sudah sembab ya, karena dia nangis terus-terusan selama perjalanan pulang. Dan hal yang membuat Nana ini tambah kesal adalah ketika dia masuk ke dalam kamarnya, pada saat itu dia melihat di beberapa bagian dinding kamar tersebut sudah ditempeli dengan selembar kain yang sudah ditulis dengan tulisan-tulisan mantra gitu, yang Nana juga nggak tahu bagaimana kok bisa itu tulisan mantra ada di dalam kamarnya. Jadi kalian bayangkan bentuknya ya. Kain tersebut warnanya coklat muda. Kemudian ditulis dengan tulisan, saya nggak tahu itu tulisan apa karena aneh, tapi ditulisnya dengan tinta berwarna merah. Dan pada saat itu Nana bilang dia langsung lupa dengan semua kesedihan hatinya karena memang kemarahan langsung menguasai dirinya. Sambil ngoceh-ngoceh, Nana melepaskan, dia mencabut semua tulisan mantra tadi dari dinding kamarnya. Dan pada saat itu Nana langsung berlari menuju ke Ibu Mala. Karena pada saat itu dia udah punya feeling, sepertinya segala sesuatu yang terjadi di dalam kamarnya waktu itu ada hubungannya dengan sang ibu. Dan pada saat itu Nana berlari menghampiri sang ibu. Dia langsung mempertanyakan apa tujuan jimat tersebut ditempelin di dalam kamarnya. Meskipun sebenarnya waktu itu Nana sudah bisa menebak apa tujuan dari ditempelkan jimat-jimat tersebut di dalam kamarnya. Dan waktu itu Nana merasa bahwa sepertinya Bu Mala memang sudah mengetahui tentang keberadaan sosok Balung di dalam kamarnya Nana. Jadi mungkin pada saat itu dibantu dengan Abah tadi, Bu Mala ini kepengen mengusir keberadaannya Balung dari dalam kamar tersebut. Tapi tanpa seizinnya Nana, dan hal tersebutlah yang membuat Nana ini merasa marah. Dan melihat Nana marah-marah di depannya, pada akhirnya waktu itu Bu Mala mengakui bahwa memang dia sengaja untuk meminta Pak Panji membawa Nana ini pergi dari rumah tersebut. Supaya nantinya Bu Mala ini memiliki waktu untuk membawa Abah datang ke rumah, kemudian melakukan beberapa ritual, kemudian menempelkan jimat tadi di dalam kamarnya Nana. Jadi pada saat itu Nana langsung mendapatkan 2 jawaban sekaligus dari pertanyaannya. Yang pertama adalah jawaban tentang kenapa tiba-tiba saja bapaknya pada saat itu mengajak Nana ini jalan-jalan. Padahal nggak biasanya dia melakukan hal tersebut. Rupanya Nana ini memang sengaja diulur untuk keluar dari dalam kamarnya. Karena waktu itu Bu Mala ingin memasangkan jimat di dalam kamarnya Nana. Dan hal yang kedua pada saat itu adalah benar Bu Mala sudah mengetahui tentang keberadaan Balung di dalam kamarnya Nana. Dan Bu Mala tidak suka. Bu Mala tidak mau terjadi sesuatu kepada putrinya. Jadi pada saat itu satu-satunya jalan yang dianggap Bu Mala benar adalah mengusir sosoknya Balung supaya dia tidak lagi mengganggu kesehariannya Nana. Dan saking marahnya Nana pada saat itu, untuk pertama kalinya Nana berani membentak Bu Mala. Jadi Nana ini membentak ibunya sambil nangis. Kemudian Nana ini bilang kepada ibunya bahwasanya dia nggak berhak untuk mengusir sosok Balung dari kamarnya Nana. Karena pada saat itu Nana merasa bahwa Balung adalah satu-satunya sosok yang bisa mengerti perasaannya Nana di rumah tersebut. Dan mungkin karena pada saat itu emosinya Nana ini sudah tidak terkontrol lagi, akhirnya segala sesuatu yang sempat diucapkan oleh Pak Panji ketika mereka sedang istirahat makan siang tadi ya, itu diucapkan ulang oleh Nana di depannya Ibu Mala. Tentang tuduhan-tuduhan Pak Panji yang mengatakan bahwa sepertinya Bu Mala ini selingkuh dengan menir Belanda, kemudian menghasilkan Nana, dan lain sebagainya. Terakhir, hal yang dilakukan Nana pada saat itu adalah dia melemparkan beberapa lembar kain yang berisi tulisan jimat tadi ke wajahnya Bu Mala. Jadi dia lemparin gini ya, setelah itu dia lari lagi masuk ke dalam kamarnya.
Dan di dalam komunikasi kami dan melalui residual memorinya Nana juga yang tertinggal, pada saat itu setelah kejadian tersebut ya, sekitar 3 hari kemudian Nana ini mengunci dirinya di dalam kamar. Jadi dia nggak mau ketemu siapa-siapa. Bahkan ketika kemudian Ibu Mala ini berusaha untuk mengetuk pintu kamarnya Nana, membujuk supaya Nana ini keluar, Nana ini nggak mau. Dan biasanya pada saat itu Ibu Mala cuma bisa meninggalkan kayak semacam nampan yang di atasnya berisi makanan di depan pintu kamarnya Nana yang tertutup. Dan kata Nana, dia merasa sedih karena selama 3 hari dia mengurung dirinya di dalam kamar tersebut, sosok Balung sama sekali tidak pernah lagi muncul di hadapannya. Dan pada saat itu Nana sudah berpikir bahwa sepertinya jimat yang sempat ditempelkan di dalam kamarnya itu sudah berhasil membuat Balung pergi dari sana. Dan pada saat itu, berkali-kali Nana ini menangis di dalam kamarnya. Karena dia ngerasa kalau dia sudah kehilangan sahabat yang paling mengerti tentang dirinya dia. Karena memang tidak ada satupun orang yang ada di rumah tersebut kayak mau membuka hati mereka untuk mendengarkan segala curahan hatinya Nana. Meskipun pada saat itu hubungan Nana dan ibunya juga cukup dekat, tapi nggak tahu kenapa Nana ini kayak ngerasa nggak memiliki kebebasan untuk menceritakan segala hal kepada sang ibu. Dan kata Nana, permasalahan yang terjadi pada diri dia pada saat itu adalah salah satu masalah yang membuat Nana merasa paling sedih selama hidupnya. Karena pada saat itu untuk pertama kalinya, Nana ini mulai mempertanyakan apakah betul pada saat itu dia bukan anaknya Pak Panji. Jadi Nana, yang awalnya masih selalu berusaha untuk denial dengan semua kenyataan, dengan semua omongan-omongan orang, pada saat itu justru mulai mempertanyakan kebenaran yang sebenarnya. Dan barulah di hari yang keempat, melalui residual memorinya Nana, pada saat itu posisinya Nana itu lagi ketiduran, sambil duduk dan bersandar di dinding di atas ranjang tidurnya. Dan pada saat itulah Nana merasa seperti ada suara yang berbisik di telinganya dan mengatakan, "Nana, main yuk sama saya." Dan pada saat itulah Nana langsung membuka matanya. Karena pada saat itu dia sudah tahu sosok siapa sih yang biasanya sering mengatakan hal tersebut ketika datang. Dan ketika kemudian Nana ini membuka matanya, di dalam residual memorinya Nana ya, hal pertama yang dia lihat pada saat itu adalah penampakan sesosok bayangan hitam tinggi, memiliki sepasang mata yang merah, tapi pada saat itu sosok tersebut juga memiliki gigi taring di masing-masing sisi ujung bibirnya. Dan waktu itu posisinya sosok bayangan hitam tersebut bentuknya seperti asap yang tebal. Dia kayak berdiri tapi dia melayang di depan ranjang tidurnya si Nana. Kemudian tangannya tuh sambil mendakup kayak gini loh. Dia memandang ke arah Nana dan Nana memandang ke arah dia. Dan pada saat itu tentu saja awalnya Nana mengira bahwa yang tadi berbisik di telinga dia itu adalah Balung. Tapi ketika dia melihat sosok yang muncul di hadapannya ketika kemudian Nana membuka mata, pada saat itu Nana ini sempat ngerasa aneh, kok kayaknya Balung ini beda ya dari yang biasanya. Tapi ketika kemudian Nana ini kembali mengingat-ingat bahwa sebelumnya sosok yang muncul di depannya tadi sempat mengatakan sesuatu yang sering diucapkan oleh Balung sebelumnya, makanya pada saat itu Nana kayak menepiskan rasa anehnya. Dan pada saat itu dia tetap percaya bahwasanya sosok yang muncul di depannya itu adalah Balung. Meskipun memang pada saat itu penampakannya sedikit berbeda. Dan kalau kalian fokus mendengarkan cerita saya dari awal, kalian pasti tahu perbedaan apa yang dimiliki oleh penampakan sosok Balung dengan sosok yang pada saat itu menampakkan dirinya di depan Nana. Dan melepaskan semua rasa kecurigaannya, pada saat itu Nana langsung bangun dari tempat tidurnya. Dia berdiri berhadapan secara langsung dengan sosok hitam tersebut. Dan ada momen yang terlihat dalam residual memorinya Nana ketika sosok tersebut seperti mengayunkan tangannya. Dia tidak menyentuh rambutnya Nana ya, tapi ketika dia mengayunkan tangannya, energinya itu cukup besar untuk bisa menggerakkan rambutnya Nana sesuai dengan gerakan tangannya dia. Jadi kalian bayangkan, sosok tersebut memiliki energi sebesar itu. Dan kalau kalian follower lama saya, kalian pasti pernah dengar saya pernah bilang bahwa tidak semua entitas atau residual energi itu memiliki energi sebesar itu untuk menyentuh sesuatu atau menggerakkan sesuatu. Tapi sosok yang saat itu muncul di depannya Nana bisa melakukannya. Dan dari residual memorinya Nana, ini akan saya ceritakan beberapa percakapan yang terjadi di antara mereka berdua ya. Dan kalian harus bayangkan pada saat itu Nana berdiri di depan sosok bayangan hitam tadi yang matanya merah dan memiliki taring. Dan sosok itu sambil terus-menerus menggerakkan tangannya, diikuti dengan gerakan rambut Nana yang ikal, yang juga mengikuti gerakan tangan dari sosok tersebut. Dan waktu itu, sosok tersebutlah yang memulai percakapan. Kurang lebihnya sosok tersebut bilang, "Nana ikut saya saja yuk. Di sini nggak ada yang sayang sama Nana." Dan pada saat itu saya merasakan kesedihan yang luar biasa di dalam hatinya Nana. Dia berkaca-kaca. Pada saat itu dengan suara bergetar Nana menjawab, "Tapi ibu sayang sama Nana."
Dan tidak lama kemudian sosok tersebut kembali menimpali omongannya Nana. Dia tidak sayang Nana. Kalau dia sayang sama Nana, dia nggak akan bohong sama Nana. Dan kata Nana, ketika dia mendengar ucapan terakhir yang dikatakan oleh sosok tersebut, entah kenapa dia merasa dadanya itu seperti sesak. Waktu itu Nana sampai meneteskan air mata karena dia merasa takut dengan bagaimana nanti masa depannya. Berbagai pertanyaan-pertanyaan jahat itu mulai muncul di dalam kepalanya Nana. Gimana kalau misalkan betul-betul Nana ini bukan anaknya Pak Panji? Gimana kalau misalkan nanti orang-orang tahu kalau misalkan Nana ini merupakan anak dari hasil perselingkuhan ibunya dengan orang lain? Pada saat itu Nana memang sedih, tapi yang saya rasakan paling mendominasi perasaan Nana pada saat itu adalah rasa takutnya. Dia betul-betul takut akan dihakimi dengan kondisi sosial yang ada di sekitarnya dia. Dan di dalam nuansa hatinya Nana yang lagi galau, yang lagi gamang seperti itu, pada akhirnya sosok hitam tadi kembali bicara kepada Nana. Kalau Nana ikut sama saya, nanti Nana bisa senang. Tidak akan ada lagi orang-orang yang bisa jahat sama Nana. Saya yang akan menemani Nana selamanya. Saya nggak tahu gimana caranya sosok hitam tersebut bisa meyakinkan hatinya Nana, karena memang melalui residual memorinya Nana, tidak lama setelah sosok tersebut mengatakan hal itu, Nana ini nampak mengangguk-anggukkan kepalanya sambil mengusap air mata. Dan pada saat itu kejadiannya sangat cepat. Ketika kemudian Nana ini menganggukkan kepalanya, tiba-tiba saja Nana melihat sosok tersebut kayak lari gitu menuju ke pintu yang ada di balkon kamarnya Nana. Jadi pada saat itu Nana ini kan kamarnya ada di lantai 2 ya. Kemudian di depan kamarnya itu ada sebuah balkon. Sebelum menuju ke balkon tersebut ada sebuah pintu. Kebetulan pada saat itu pintunya dalam kondisi yang memang terbuka. Dan sosok hitam tersebut lari menuju ke arah pintu yang terbuka tersebut. Dan sekali lagi saya nggak tahu apa yang dipikirkan oleh Nana waktu itu, karena dia sama sekali tidak nampak mempertimbangkan segala sesuatunya. Ketika dia melihat sosok hitam tadi lari di depannya dia, Nana ini seolah-olah memiliki keinginan untuk ikut mengejar sosok tersebut. Dan ketika kemudian Nana mengejar sosok tersebut, dia melewati pintu balkon yang terbuka, dia lompat dari balkon tersebut dan jatuh di lantai teras halaman rumahnya. Dan hal pertama yang terasa paling menyakitkan ketika membaca residual memori dari seseorang adalah ketika kita bisa sedikit merasakan sekian persennya lah ya, rasa sakit yang saat itu dirasakan oleh sosok residual energinya. Jadi pada saat itu hal yang paling menyakitkan bagi Nana adalah bagian lehernya. Ketika dia mendarat, itu kayak langsung petak gitu. Kemungkinan besar memang pada saat itu lehernya Nana ini patah. Dan tidak lama kemudian memang residual memorinya Nana ini berhenti merekam dan dia meninggal dunia. Dan sebetulnya kisahnya Nana sudah selesai sampai di sini. Tapi ada beberapa informasi yang ingin saya berikan kepada kalian dan menurut saya ini cukup penting. Jadi saya sarankan kalian tidak skip bagian ini. Di akhir ceritanya Nana ini saya ingin menyampaikan bahwa sosok hitam yang pada akhirnya mengajak Nana ini berlari menuju ke pintu balkon, kemudian membuat Nana ini melompat dari sana sampai akhirnya kemudian Nana ini meninggal dunia, itu bukanlah Balung. Kenapa demikian? Karena energi yang dikeluarkan oleh Balung dan juga energi yang dikeluarkan oleh sosok hitam tersebut sama sekali berbeda. Jadi kalau Balung ini hanya sekedar entitas yang tidak memiliki wujud, sedangkan kalau sosok hitam yang pada saat itu mengajak Nana untuk lompat, itu tarafnya sudah jahat, sudah sangat negatif, dan memang sangat manipulatif. Jadi mereka ini adalah dua sosok yang berbeda. Hanya saja mungkin pada saat itu Nana yang belum terlalu bisa membedakan energi yang dikeluarkan dari setiap entitas yang muncul di hadapannya, pada saat itu Nana nggak mengerti. Dia hanya mengikuti kata hatinya sendiri saja, dan dia percaya kalau sosok hitam yang terakhir muncul di hadapannya itu adalah Balung. Padahal kemungkinan besar Balung ini memang sudah berhasil diusir dari dalam kamarnya Nana setelah Abah ini berusaha untuk melakukan beberapa ritual. Dan topik ini sempat menjadi pembahasan antara saya dan almarhum Mas Noval ketika kami sudah selesai menangani kasusnya Cindy. Dan pada saat itu memang ada satu kesepakatan di antara saya dan juga almarhum Mas Noval yang sama-sama berpendapat bahwasanya sosok Balung dan sosok yang mengajak Nana lompat itu adalah dua entitas yang berbeda. Lalu bagaimana sosok hitam tersebut bisa ada di dalam rumahnya Nana, kemudian mengelabui Nana dengan berpura-pura menjadi sosok Balung? Satu hal yang harus kalian mengerti adalah sebuah rumah yang dimana di dalamnya sering dilakukan ritual-ritual yang tidak dengan tata laku seharusnya, otomatis akan menumpuk layer demi layer energi negatif yang tersimpan di dalam rumah tersebut. Dan asal kalian tahu, semakin banyak layer energi negatif yang terkumpul di dalam satu rumah, itu akan dengan mudah menjadi magnet bagi entitas-entitas negatif lainnya untuk hinggap di sana, untuk mencari mangsa di sana.
Dan kemungkinan besar hal tersebutlah yang terjadi di dalam rumahnya Nana. Berbagai ritual pernah dilakukan di sana, baik itu ritual yang mungkin benar, bahkan ritual yang salah. Hingga akhirnya kemudian sosok hitam negatif tersebut datang ke rumah itu, dan waktu itu sosok tersebut bisa membaca isi hatinya Nana yang memang sedang merindukan sosok Balung. Dan memang salah satu kelebihan dari entitas-entitas semacam itu adalah mereka bisa mengcopy paste apapun yang ada di sekitar mereka. Jadi ketika sosok tersebut merasa bahwa sepertinya sosok Balung ini adalah sosok yang sedang dirindukan oleh Nana, maka sosok hitam tadi berusaha untuk mengcopy paste apapun yang diingat oleh Nana tentang sosok Balung. Dan itulah yang kemudian dia manifestasikan di depannya Nana, yang pada akhirnya membuat Nana percaya bahwa sosok tersebut adalah Balung. Semoga kalian nggak pusing, nggak bingung dengan penjelasan saya ya. Saya sudah berusaha untuk menjelaskan dengan bahasa yang paling sederhana. Semoga tidak terkesan bertele-tele. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya penjelasan yang bisa saya dan almarhum Mas Noval berikan atas kesimpulan kasus yang terjadi kepada sosoknya Nana. Dan pembelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisahnya Nana adalah kalau sebagai orang tua, bagi kalian yang sudah memiliki anak, saya rasa akan lebih baik kalau misalkan kita berusaha untuk selalu percaya dengan apa yang diceritakan oleh anak kita kepada kita. Karena anak kita ini nggak punya tempat lain untuk bercerita tentang hal-hal paling sederhana, hal-hal paling kecil tentang kehidupan mereka. Jadi meskipun hal-hal yang diceritakan oleh anak-anak kita terdengar agak konyol, terdengar sulit untuk dipercaya dengan logika, tapi yuk coba sebagai orang tua kita membuka ruang dulu di dalam hati kita untuk bisa merangkul mereka, untuk bisa memberikan kepercayaan kepada mereka. Karena dengan seperti itu nantinya kita akan bisa membuat anak ini ngerasa percaya diri untuk percaya kepada diri dia sendiri dan juga kepada keluarganya. Supaya nantinya mereka ini nggak ngerasa minder dengan apa yang mereka bisa. Mereka nggak ngerasa minder dengan kehidupan yang sedang mereka jalani sebenarnya. Karena meskipun mereka ini adalah anak-anak kita, tapi sadar nggak sih, kalau misalkan kita ini nggak selalu 100% bisa tahu tentang hal-hal apa saja yang sudah mereka lalui di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ada nggak sih hal-hal kecil yang sedang mereka rahasiakan dari orang tua? Ada nggak sih hal-hal kecil yang sebenarnya sudah mereka temui, tapi mereka enggan untuk ceritakan kepada orang tua? Jadi dari kisahnya Nana ini semoga bisa menjadi pembelajaran ya bagi kita semua. Dan pembelajaran lain yang juga saya dapatkan dari kisahnya Nana adalah sepahit apapun rahasia yang pernah kita simpan di dalam hidup kita yang memiliki hubungan dengan anak kita, sebisa mungkin kita sampaikan kepada mereka. Karena bagaimanapun mereka berhak tahu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan hidupnya mereka. Karena percayalah guys, ketika anak ini mengetahui rahasia tentang mereka dari mulut orang tuanya sendiri, itu akan terasa jauh lebih mudah untuk diterima ketimbang ketika mereka mengetahui rahasia tersebut dari mulut orang lain. Dan terakhir, kalian harus ingat bahwa yang namanya anak-anak, mereka juga adalah manusia dalam versi Sachet yang juga memiliki hati dan perasaan. Dan setelah meninggalnya Nana, saya yakin beberapa di antara kalian kemudian akan mengajukan sebuah pertanyaan. Kalau residual memorinya Nana sudah berhenti merekam ketika dia meninggal dunia, lalu bagaimana saya bisa tahu tentang apa yang kemudian dilakukan oleh Ibu Mala, yang pada saat itu dengan sengaja membuat sebuah boneka sebagai perwujudan dari Nana yang sudah meninggal dunia. Bahwa pada saat itu Bu Mala sempat menggunakan rambut aslinya Nana, kemudian kulit punggungnya Nana, serta baju terakhir yang dipakai oleh Nana ketika dia meninggal dunia, yang kemudian semua itu dipasangkan oleh Ibu Mala di sebuah boneka, yang pada akhirnya kemudian boneka tersebut diisi oleh sesuatu oleh Abah, yang kemudian bisa mengingatkan Bu Mala terhadap sosok Nana yang sudah meninggal. Bagaimana saya bisa mengetahui itu semua? Padahal residual memorinya Nana kan sudah berhenti merekam. Jawabannya sederhana. Karena memang sejak awal, sosoknya Nana ini masih terkait dengan residual energinya Bu Mala. Dan saya memang sengaja untuk merahasiakan sosok residual energinya Ibu Mala ketika saya menceritakan tentang sosok Nana, karena saya ingin membuat sebuah plot twist yang membuat kalian merasa kaget dan juga merasa lebih tertarik untuk bisa mendengarkan kisahnya Nana lebih lengkap. Dan ya, memang dari residual memorinya Bu Mala lah, saya bisa melihat segala sesuatu yang beliau lakukan selepas Nana meninggal dunia. Lalu apakah kalian merasa penasaran dengan detail dari residual memori yang tersimpan di dalam sosok residual energinya Ibu Mala? Ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini maka jadikan cerita ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini maka jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa saja. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian ikut menonton video ini. Kisahnya Ibu Mala mungkin akan saya tayangkan beberapa hari setelah ini ya.
karena memang ada beberapa sosok residual energi juga yang sudah ditunggu-tunggu oleh penonton sekalian, dan saya harap kalian bisa bersabar untuk menunggu cerita mereka masing-masing satu persatu secara bergantian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kalian.